Kemampuan misterius radar AESA KF Bramai Indonesia mampu jinakkan Su-35 sekalian J-20 Cina. Indonesia sedang menunggu kehadiran jet tempur KF-21 Bramai. Terwujudnya KF-21 Bramai akan menaikkan prestis Indonesia di mata dunia. Apalagi jika Indonesia mampu secara mandiri membuat KF-21 Bramai, akan sangat mencorong nama negeri ini di mata dunia. Dengan KF-21 Bramai, Indonesia bisa membentuk skadron tempur sebanyak-banyaknya. Apalagi dengan suku cadang yang nantinya dibuat sendiri. KF-21 Bramai jelas anti-embargo, menjaminnya tetap siap tempur kapanpun dan dimanapun. Korea Aerospace Industries atau KAI membenamkan semua kecanggihan jet tempur masa kini ke KF-21 Bramai. Dikutip dari new.v.down.net, pada Senin 24 Januari, baru-baru ini KAI menjelaskan bahwa KF-21 Bramai punya sistem 3 komputer kontrol penerbangan. Sistem ini berfungsi untuk menghindari tabrakan sehingga pilot tidak perlu repot-repot bermanuver. Dengan sistem 3 konsol ini, KF-21 Bramai bisa terbang meliuk-liuk bermanuver tajam bila sedang melewati lembah atau celah lereng perbukitan. Kemampuan ini juga sangat penting karena perang udara terkadang terjadi di ketinggian rendah. Sistem autopilot dan juga pelacakan medan otomatis dan penghindaran tabrakan memungkinkan KF-21 Bramai untuk terbang ke tujuan sambil menghindari tabrakan dengan menghitung ketinggian gunung dan kecepatan pesawat tempur dengan memasukkan koordinat saat terbang di ketinggian rendah di pegunungan. KAI juga menyelipkan sistem evolusioner KF-21 Bramai, yakni kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan inilah yang nantinya akan mengoperasikan drone serang Loyal Wingman Kauri X yang sangat berbahaya bila sudah terbang bersama KF-21 Bramai. Kauri X juga akan menjadi penjegal musuh paling dominan karena ia bisa melakukan serangan bunuh diri. Tugas masa depan adalah pengembangan evolusioner KF-21 ini adalah sistem tempur cerdas dan drone tak berawak siluman yang sedang dikembangkan oleh Institut Penelitian Ilmu Pertahanan Korsel. Presiden KAI An Hyun-ho mengatakan sistem mutakhir akan menjadikan KF-21 Bramai penempur paling ditakuti di Asia Timur nantinya. Jika KF-21 Bramai memiliki fitur siluman dan kemampuan tempur gabungan, ia akan mampu terlahir kembali sebagai pejuang terkuat di Asia Timur. KAI juga membunyikan panel antena KF-21 Bramai di dalam bodinya. Hal ini bertujuan agar KF-21 Bramai tak tertangkap radar. Banyak tonjolan seperti antena dan sensor yang mudah dideteksi oleh gelombang radar disematkan di dalam pesawat. Persiapan dasar untuk siluman sudah ada. ADD juga telah mengembangkan teknologi desain siluman dan bahan serta perangkat penyerap radio dan infrared selama lebih dari 20 tahun. Jadi jika ada permintaan dari Angkatan Udara, lebih banyak fungsi siluman dapat ditambahkan ke KF-21 Bramai. KAI lantas memberi sedikit bocoran mengenai radar AESA KF-21 Bramai buatan Hanwha System. Dikatakan radar AESA KF-21 Bramai memiliki kemampuan misterius yang tak akan diungkapkan kepada publik, di mana ada banyak rahasia tentang radar AESA KF-21 Bramai yang tidak dapat diungkapkan. Radar AESA akan dipasang pada Boeing 737 dan diuji di Laut Barat mulai Februari tahun ini, dan kinerja radar AESA juga akan diuji dengan KF-21 mulai tahun depan. Radar ini akan dan juga perangkat IRST dengan mudah mendeteksi Su-35 dan J-20 Cina, menjinakkan fungsi siluman Mighty Dragon dan menembaknya jatuh. Radar AESA yang bisa dikatakan sebagai mata pesawat tempur ini disebut-sebut memiliki performa yang lebih unggul dibandingkan buatan Cina atau Rusia. Dan ini dikembangkan oleh Defense Science Research Institute ADD dan diproduksi oleh Hanwha. Berkat radar AESA ini, KF-21 Bramai dapat melihat dan menembakkan rudal di depan pesawat tempur Korea Utara, serta pesawat tempur Cina dan juga Rusia. Jika benar demikian, maka Indonesia bisa bersikap pongah kepada Cina di Natuna Utara dengan KF-21 Bramai. Lockheed Martin selaku perusahaan dirgantara terkemuka dunia rupanya ikut andil dalam pembuatan KF-21 Bramai Indonesia. KF-21 Bramai Indonesia memang tak bisa lepas dari teknologi barat buatan Lockheed Martin. Apalagi Lockheed Martin selalu membuat teknologi standar NATO yang tak mungkin ditolak oleh KF-21 Bramai Indonesia. Kasal Marsikal TNI Fajar Prasetyo mengungkapkan betapa sulitnya mendapatkan teknologi dirgantara saat ini, karena air power ialah unsur utama memenangkan pertempuran lantaran dapat bergerak cepat dan menimbulkan kerusakan yang masif. Di mana pengembangan teknologi keudaraan terkini menjadi hal yang bersifat imperatif bagi suatu angkatan udara untuk mampu menghasilkan daya tangkal yang sangat tinggi.
Teknologi maju jet tempur kini juga hanya dimiliki oleh negara-negara yang memiliki anggaran pertahanan cukup besar. Bahkan Fajar menjelaskan jika teknologi jet tempur canggih sulit didapatkan walaupun dibayar mahal sekalipun, karena negara pengembangnya punya tujuan politik dengan teknologi itu. Teknologi maju itu di atas tentunya tidak dapat didistribusikan kepada negara lain, walau dibayar dengan mahal sekalipun. Negara pemilik teknologi itu menemukan atau mengembangkan teknologi itu untuk tujuan politik sebagai alasan utamanya. Begitupun dengan KF-21 Boramae, Korsel dan Indonesia harus berjuang keras mendapatkan teknologi dari Lockheed Martin. Lockheed Martin mau-mau saja, namun pemerintah Amerika Serikat ngotot teknologinya disuplai ke negara lain. Tapi setelah lobby-lobby intens, akhirnya Lockheed Martin setuju menyuplai 21 buah teknologi yang juga diantaranya dipakai F-35 dan KF-21 Boramae. Pada 30 November 2015, Lockheed Martin memberikan lisensi ekspor ke Korsel untuk KF-21 Boramae. Pada 30 November, Departemen Luar Negeri AS yang mengawasi pemberian lisensi ekspor memberikan izin kepada Lockheed Martin untuk menyerahkan 21 teknologi yang dibutuhkan untuk proyek KF-X. Demikian kata seorang pejabat Defense Acquisition Program Administration atau DAPA dikutip dari Korea Jung-ang Daily. Lisensi ekspor ini jelas menguntungkan pembuatan KF-21 Boramae karena mempersingkat waktu pembuatan serta biaya KF-21 Boramae. Setelah adanya izin lisensi ini, DAPA segera mengadakan rapat dengan AS. Tapi AS menolak memberikan 4 teknologi inti bagi KF-21 Boramae. Keempatnya ialah Multifunctional Phased Array Radar atau AESA, Infrared Search and Tracking Equipment atau ISRT, Electro Optical Targeting and Tracking Equipment atau EOTGP, dan RF Jammer. Namun, Hanwha System berhasil membuat keempatnya secara mandiri dalam negeri. Tetapi ketika pemerintah AS menolak untuk melakukannya pada tahun 2015, Korea mengejar pengembangan independen dan berhasil secara mandiri mengembangkan radar dan pencarian inframerah dan lain-lain.